Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah dengan NIM 2381050090. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang menghitung sudut dalam ruang. Jadi sudut dalam ruang itu ada 3 jenis. Yang pertama, sudut antara dua bidang. Yang kedua, sudut antara dua garis bersilangan. Dan yang ketiga, sudut antara garis dan bidang. Langsung aja kita ke praktiknya. Sebelumnya kita buat dulu bangun ruang kubusnya. Di sini gunakan toolbar poligon untuk membuat alas kubusnya. Kita buat kubusnya 4 satuan. Nah, setelah itu kita tampilkan menu 3D graphics-nya. Nah, untuk membuat kubus itu kita gunakan toolbar cube. Lalu kita klikkan alas tadi. Nah, setelah itu kita bisa ganti nih warna poinnya menjadi warnanya yang sama gitu. Besarnya juga bisa kita atur. Nah, setelah itu kita kubusnya ubah menjadi transparansinya itu 0 ya. Oh ya, kita juga bisa ganti warna alas kubusnya ini jadi sama gitu, sama kayak rusuk lainnya. Oke, pada materi pertama yang akan kita bahas itu mengenai sudut antara dua bidang. Nah, sebelumnya kita buat dulu segmen dari titik E ke titik G. Kita bisa gunakan toolbar segmen. Buat segmen dari titik E ke titik G. Lalu kita buat segmen lagi dari titik F ke titik H. Nah, akan menghasilkan segmen F dan G. Selanjutnya, kita cari titik potong antara segmen F dan G tersebut dengan cara kita ketikkan intersect. Pilih yang objek, objek. Objek yang satunya kita ganti F dan G. Nah, akan menghasilkan titik I. Titik I ini kita ganti nama menjadi titik O. Nah, setelah itu lanjut kita buat segmen dari titik O ke titik A. Sama kayak tadi, kita gunakan toolbar segmen. Kita buat segmen titik O ke titik A. Lalu kita buat segmen lagi dari titik A ke titik C. Nah, misal di soal itu kita ingin menentukan sudut A. Kita bisa ketikkan di input bar itu angle, pilih yang poin apex point. Lalu poinnya itu yang pertama itu O, apexnya itu sudut yang mau kita cari. Sudut yang mau kita carikan A, berarti kita masukkan A. Lalu poin yang terakhirnya itu C. Nah, di sini akan menghasilkan sudut sebesar 54,74 derajat. Nah, misal nih kita mau cari lagi sudut lainnya, tapi yang saling berhadapan. Misal kita mau cari sudut C ini. Berarti kita buat dulu segmen dari titik O ke titik C. Nah, setelah itu kita cari sudut C ini. Selain kita bisa ketikkan angle di input bar, kita juga bisa gunakan toolbar
angle. Kita klikkan dulu titik pertamanya, lalu titik yang mau kita cari, lalu titik terakhirnya. Nah, di sini sama, menghasilkan sudut sebesar 54,74 derajat. Berarti artinya besar sudutnya sama pada bidang yang berhadapan. Selanjutnya kita buat kesimpulan. Kesimpulannya itu sudut A sama dengan alfa lalu sudut C sama dengan beta. Oke. Kita warnakan dulu teks kesimpulannya. Oke, selanjutnya kita buat checkbox. Untuk caption checkboxnya itu sudut antara dua bidang. Nah, kita masukkan semuanya kecuali kubus tadi. Berarti kita masukkan sudut alfa, sudut beta, lalu titik O, lalu segmen F, G, H, I, J, lalu kesimpulan tadi. Oke, setelah itu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu sudut antara dua garis bersilangan. Kita buat dulu segmen dari titik A ke titik H, lalu titik B ke titik D, lalu D ke G, dan yang terakhir G ke B. Nah, misal kita mau cari sudut A, kita bisa gunakan toolbar angle. Kita klik dulu titik H, lalu titik A, dan yang terakhir titik D. Nah, ini akan menghasilkan sudut 45 derajat. Selanjutnya, misal kita mau cari sudut B. Berarti kita klik dulu titik G, lalu titik B, dan yang terakhir titik D. Misal kita juga mau cari titik D. Berarti kita klik dulu titik G, lalu titik D-nya, dan yang terakhir titik B. Dan yang terakhir kita mau cari sudut G. Kita bisa klik dulu titik D, lalu titik G-nya, dan yang terakhir titik B. Nah, sudut D, B, sama G itu menghasilkan sudut yang sama besar ya, yaitu 60 derajat. Langsung aja kita buat kesimpulannya. Jadi, sudut A tadi sama dengan 45 derajat. Lalu sudut B sama dengan 60 derajat. Lalu sudut D sama dengan 60 derajat. Dan yang terakhir sudut G sama dengan 60 derajat juga. Oke, kita warnakan dulu teks kesimpulannya.
Oke, setelah itu kita buat checkbox dengan caption sudut antara dua garis bersilangan. Kita masukkan semuanya kecuali kubus tadi. Berarti ini angel ini, lalu segmen L, M, N, P, lalu teks kesimpulan. Nah, untuk materi yang terakhir itu sudut antara garis dan bidang. Kita buat dulu segmen dari titik A ke titik C. Setelah itu kita buat titik tengah antara titik A dan titik C tersebut. Kita bisa gunakan toolbar midpoint or center. Kita klikkan dulu titik A-nya, lalu klik titik C-nya. Nah, akan menghasilkan titik Q. Setelah itu kita buat bidang segitiga AHI dengan menggunakan toolbar polygon. Kita klikkan dulu titik A, lalu titik H, lalu titik I, klik lagi titik A. Nah, setelah itu misal kita mau cari besar sudut A, berarti kita ke toolbar angel, kita klikkan dulu titik H-nya, lalu titik I, titik A maksudnya, lalu titik I. Nah, akan menghasilkan sudut sebesar 60 derajat. Langsung aja kita buat kesimpulannya. Sudut A sama dengan 60 derajat. Kita beri warna dulu untuk kesimpulannya. Lalu kita buat checkbox-nya. Checkbox-nya dengan caption sudut antara garis dan bidang. Nah, kita masukkan semuanya kecuali kubusnya. Berarti ini angel dengan sudut 60 derajat, lalu titik I, lalu segmen A1, H1, I1, dan Q, dan yang terakhir, lalu teks kesimpulan yang terakhir itu triangle. Oke, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.